Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Antika dari kelas MJ101. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Siti Nurhasanah. Berikut adalah bahasan ujian akhir semester pengantar akuntansi, di mana perusahaan Lemin merupakan perusahaan baru 2 bulan yang bergerak di bidang penerjemah dan didirikan oleh Mr. Lee. Perusahaan ini baru berdiri pada bulan Juli 2023. Yang diminta dari soalnya yaitu berdasarkan transaksi di samping, maka buatlah yang pertama jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Lalu kemudian terdapat data penyesuaian di akhir periode 31 September 2023 sebagai berikut. Satu, peralatan kantor yang terpakai sebesar 24 juta. Lalu ditetapkan penyusutan peralatan komputer sebesar 10%. Yang ketiga, pembelian perlengkapan seharga 10.500.000 tapi dicatat sebesar 1.500.000. Yang keempat, ada beban telepon yang belum dibayar sebesar Rp500.000. Berdasarkan data penyesuaian, buatlah ayat jurnal penyesuaian dan neraca saldo yang disesuaikan. Pertama-tama kita membuat jurnal umumnya terlebih dahulu, di mana pada tanggal 1 September modal awalnya sebesar Rp347.700.000. Di sini kita masukkan kas pada debit, lalu untuk modalnya kita masukkan kredit dengan nominal yang sama. Yang kedua, pada tanggal 1 September membayar uang sewa ruangan sebesar Rp15 juta. Pada akun jurnal umum kita catat sebagai sewa dibayar di muka 15 juta di debit, dan kasnya Rp15 juta kita masukkan di kredit. Lalu pada tanggal 5 September membeli perlengkapan kantor sebesar 10.500.000 secara kredit dari CV Prisma Agung. 5 September kita masukkan akun perlengkapan di debit 10.500.000, lalu utang usaha di kredit dengan nominal yang sama. Tanggal 6 September membeli komputer secara tunai sebesar 26.500.000. Kita masukkan ke peralatan di debit 26.500.000 dan kas di kredit. Pada 6 September menerima jasa penerjemah sebesar 25 juta yang akan dilunasi 5 hari kemudian. Di sini kita masukkan di piutang usaha sebesar 25 juta dan pendapatan usaha di kredit 25 juta. Lalu pada tanggal 11 September menerima jasa penerjemah sebesar 30 juta yang akan dilunasi 7 hari kemudian. 11 September di sini kita masukkan piutang usaha di debit dan pendapatan usaha di kredit sebesar 30 juta. Pada tanggal 11 September menerima pelunasan jasa penerjemah tanggal 6 September. 11 September kita masukkan kas sebesar 25 juta, lalu piutang usahanya sebesar 25 juta. Tanggal 15 September menerima pendapatan jasa terjemah sebesar 20 juta secara tunai. Di sini kita masukkan kas 20 juta di debit dan pendapatan usaha 20 juta di kredit. Tanggal 18 September menerima pelunasan jasa penerjemah tanggal 11 September. Kita masukkan kas 30 juta, maaf, kita masukkan kas 20 juta di debit, lalu kita masukkan pendapatan usaha 20 juta di kredit. Tanggal 18 September menerima pelunasan jasa terjemah tanggal 11 September. Tanggal 18 September kita masukkan kas 30 juta di debit dan piutang usaha 30 juta di kredit.
Tanggal 19 juta mengambil 7.500.000 untuk keperluan pribadi. Di sini untuk keperluan pribadi kita masukkan di price 7.500.000, lalu kasnya di kredit 7.500.000. Pada tanggal 20 September melunasi hutang kepada CV Prisma Agung untuk membeli peralatan kantor. 20 September kita masukkan utang usaha sebesar 10.500.000 di debit dan kasnya 10.500.000 di kredit. Tanggal 23 September menerima pendapatan jasa penerjemah sebesar 25 juta secara tunai. Pada tanggal 23 September kasnya eh, kita masukkan di debit sebesar 25 juta, lalu pendapatan usaha kita masukkan di kredit 25 juta. Pada tanggal 25 September membayar gaji karyawan sebesar 4 juta. Di sini kita masukkan beban gaji di debit sebesar 4 juta dan kasnya 4 juta di kredit. Tanggal 29 September membayar biaya listrik dan air sebesar 2.850.000. Beban air dan listrik kita masukkan di debit sebesar 2.850 dan kasnya kita masukkan di kredit sebesar 2.850.000. Lalu yang terakhir tanggal 30 September membayar biaya telepon sebesar 525.000 rupiah. Kita masukkan di akunnya beban telepon di debit sebesar 525.000 rupiah dan kasnya di kredit 525.000 rupiah. Jadi total debit dan kreditnya adalah 576.700.000 rupiah. Di sini sudah balance untuk nilai debit dan kreditnya. Lalu next untuk buku besarnya, pada tanggal 1 September, pada tanggal 1 September, di sini kita masukkan kas dengan kode 111, lalu kasnya kita masukkan 347.700.000 rupiah. Jadi setelah jurnal umum yang tadi ini selesai, di sini kan ada referensi kode akun. Nah, kode akun ini kita pecah dalam buku besar. Buku besar di sini saya tulis untuk kode akunnya itu yaitu 111, utang usaha yaitu 211, piutang usahanya 112, modal kodenya 311, perlengkapan 113, price 312, sewa dibayar di muka 114, pendapatan usaha 411, peralatan 121 dan beban gaji 511, beban listrik dan air 512, beban telepon 3513. Jadi jurnal umum yang sudah dibuat di slide sebelumnya, referensinya ini kita sesuaikan di mana pada tanggal 1 September kasnya masuk di debit 347. Lalu eh, pada tanggal 1 September juga kode yang sama kas 111 di kredit 15 juta. Jadi kita sesuaikan, kita tinggal masukkan saja untuk kode akunnya, kode referensinya di sini, kita sesuaikan yang mana yang masuk utang kas, piutang, modal usaha, perlengkapan, dan seterusnya. Selanjutnya, eh, kita membuat neraca saldo. Setelah mendapatkan hasil buku besar, di sini kita selanjutnya membuat neraca saldo.
Di mana di sini untuk neraca saldonya untuk akun kas debitnya didapat Rp380.825.000. Perhitungannya mengacu pada buku besar tadi, di mana kas yang masuk adalah 447.700.000 dikurang kreditnya 66.875.000. Jadi didapatkan hasil Rp380.825.000. Selanjutnya kita bisa lihat pada piutang usahanya. Piutang usaha pada buku besar di sini balance yaitu 55 juta dan 55 juta di debit dan 55 juta di kredit. Jadi untuk neraca saldonya di sini 0 karena habis debit kurang kredit sudah tidak ada tersisa ya Bapak Ibu. Selanjutnya seperti itu kita untuk neraca saldo ini patokannya adalah buku besar yang sudah kita susun di slide sebelumnya. Lalu untuk jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 September ada beban peralatan sebesar 24 juta di debit, lalu peralatannya 24 juta di kredit. Tanggal 31 Desember juga ada beban penyusutan peralatan sebesar 2.650 di debit, lalu akumulasi penyusutan peralatannya 2.650 di kredit. Yang ketiga, beban perlengkapan 10.500 di debit, lalu perlengkapan 10.500 juga ada di kredit. Yang terakhir ada beban telepon 500.000 di debit dan utang telepon dengan nominal yang sama di kredit. Jadi jumlah untuk jurnal penyesuaiannya itu yaitu Rp37.650.000 di debit dan di kreditnya. Nah, setelah kita mendapatkan uh, jurnal penyesuaian, lalu kita masukkan untuk data-data yang sudah kita hitung tadi sesuai nomor akunnya, lalu akunnya apa saja, neraca saldonya, jurnal penyesuaian, NS disesuaikan, dan laba rugi, serta neraca. Ini tinggal kita masukkan input-input saja datanya dari hasil yang sudah kita hitung di slide sebelumnya. Di mana total akhirnya yaitu pada untuk laba rugi, di sini kita dapatkan hasil balance-nya itu adalah jumlah akhirnya 115 juta rupiah, debit dan kredit. Total akhirnya untuk neracanya 416.325 rupiah untuk debit dan kredit juga. Nah, berikut adalah laporan laba rugi dari perusahaan Lemin, di mana pendapatan usaha sudah kita dapatkan tadi adalah 115 juta rupiah. Lalu untuk beban-bebannya di sini ada beban listrik dan air, beban telepon, beban peralatan, beban penyusutan perlengkapan, penyusutan peralatan dan beban perlengkapan. Di mana apabila pendapatan usahanya 115 juta dikurang beban-beban yang tadi sudah dikeluarkan, berarti perusahaan Lemin mendapatkan laba Rp74.475.000. Lalu untuk laporan perubahan modalnya, di mana modal awalnya itu Rp347.700.000, laba yang didapat Rp74.475.000, untuk price-nya 7,5 juta. Untuk kenaikan modalnya itu Rp66.975.000. Jadi modal akhirnya yaitu Rp414.675.000.
Nah, untuk neraca di sini aktiva dan pasiva kita dapatkan uh, hasil akhir dari akumulasi kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka dan peralatan, serta penyusutan peralatan yaitu Rp400.975.000. Untuk pasifanya dari total akumulasi utang usaha dan modal yaitu 358.258.200.000 rupiah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.